Baik, selamat malam. Malam Mbak. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Rosa Nadia Putri, biasa dipanggil Ernest. Asal mana? Asal Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana perjalanannya ke sini? Apakah ada kendala? Gak ada sih Mbak, aman sih. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sina dari tim Teknoman. Ingin mengetahui seberapa jauh pengalaman dan motivasi Anda dalam dunia kerja. Sebelumnya, wawancara ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan. Apakah Anda sudah siap dengan wawancara ini? Sudah Mbak. Oke, baik. Sebelum mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Nadia Putri, biasa dipanggil Ocha. Saya asal Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Trunojoyo Madura semester 7. Untuk pengalaman saya dalam hal pekerjaan, saya pernah bekerja di kafe warung bujang lapuk, lalu kafe King, dan juga Gria Atasa. Untuk kelebihan saya memiliki public speaking yang bagus, lalu rasa empati dan kekeluargaan yang tinggi, dan juga memiliki kemampuan teamworking yang bagus. Untuk kekurangan saya mungkin saya sedikit kurang disiplin orangnya, lalu saya juga kurang sabaran dalam menghadapi orang yang mungkin tidak memiliki attitude, dan juga saya terkadang berantakan dalam manajemen waktu. Kita langsung ke pertanyaan aja. Pertanyaan pertama, boleh ceritakan situasi ketika Anda menghadapi pelanggan yang tidak puas? Apa tanggung jawab Anda? Dalam menghadapi situasi pastinya harus tenang ya kalau dalam menghadapi masalah, dan untuk tanggung jawab mencari solusi dan membuat customer itu merasakan kepuasan lagi. Tindakan yang Anda ambil itu bagaimana? Pertama yang saya bakal ambil adalah permintaan maaf yang tulus pada customer. Lalu saya akan menanyakan kenapa alasan dari customer tersebut merasa tidak puas. Dan yang terakhir pastinya mencari solusi atau jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Hasilnya apakah customer merasakan puas? Itu tujuan utamanya, jadi kemungkinan besar pasti merasakan puas. Selanjutnya, bagaimana kamu memastikan pelanggan merasa puas dengan pelayanan Anda sebelum mereka pergi? Dari pengalaman saya selama ini, selalu menerapkan ucapan terima kasih sebelum customer pergi, dan juga mengingatkan customer untuk datang atau sering-sering datang di tempat kerja saya. Menarik kembali customer untuk kembali. Iya, jadi pelanggan tetap. Selanjutnya, ceritakan pengalaman bekerja sama di saat kafe ramai. Apa peran Anda dalam tim? Saya suka mengambil bagian peran penjembatan antara satu dengan yang lain. Jadi di saat kafe ramai, biasanya saya mengajak untuk rekan-rekan kerja saya berdiskusi tentang peran yang akan diambil ketika shift akan dimulai. Ini memastikan agar komunikasi antara rekan-rekan dan juga rekan-rekan
dalam menjalani peran-perannya itu aman dan lancar. Berarti Anda disebut sebagai apa? Sebagai penjembatan sih, apa ya, mungkin sebagai perangkul antara rekan kerja gitu. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan agar kerjasama berjalan dengan lancar? Bagaimana hasilnya? Agar lancar pastinya komunikasi yang baik itu nomor satu ya. Untuk yang lain mungkin penurunan ego itu juga termasuk penting menurut saya, karena kalau kita mentingin ego sendiri pasti nggak bakal lancar jalannya kewajiban atau kesibukan di saat itu sih. Jadi memastikan komunikasi yang baik antara satu sama lain biar perannya itu berjalan dengan lancar. Berarti adanya kerjasama tim. Iya. Selanjutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda membantu rekan kerja tanpa diminta. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan? Mungkin karena kelebihan saya itu rasa empati dan kekeluargaan yang tinggi, jadi sering banget bantu rekan kerja itu tanpa mereka minta. Jadi kayak saya tuh tipikal orang yang peka pada orang lain, apalagi yang memang mereka sedang butuh bantuan. Jadi ada yang terlalu sibuk atau terlalu repot, sedangkan saya sudah menyelesaikan pekerjaan, pasti saya bantu tanpa mereka minta. Selanjutnya, ceritakan situasi ketika Anda menjelaskan menu baru pada pelanggan. Pastinya menunggu mereka menyebutkan pesanan, lalu sebelum penutupan pembayaran saya bakal merekomendasikan menu baru dan juga menjelaskan secara sekilas mungkin apa yang membedakan dari menu lainnya. Jadi kayak setelah mereka melakukan pemesanan, saya bakal melakukan penawar kayak, Pak ini loh ada menu baru kayak gini rasanya, Pak ini ada menu baru kayak gini rasanya. Jadi mungkin perkataan yang bisa menarik perhatian mereka gitu, baru melakukan penutupan pembayaran. Boleh dipraktekin mungkin? Mungkin kayak Mbak Lia seni, terus kayak Kak ini ada menu baru tahu poceng, jadi kayak itu tuh makanan dari tahu terus ada baksonya. Nah itu nanti kita kasih sambal, dimana itu jarang ada di kafe-kafe lain. Ini menu baru dari kafe kami, jadi mungkin bisa dicoba, siapa tahu jadi menu andalan ketika rekannya kesini lagi. Baik, selanjutnya, bagaimana cara Anda menjelaskan agar mudah dipahami? Biasanya saya melihat lawan bicara dulu sih Kak, jadi mungkin dari segi umur atau mungkin dari sesuatu yang kelihatan mata, mungkin ya dari outfit atau dari caranya. Jadi kalau genset ya kami menyesuaikan gaya bicara, mungkin pengambilan kata yang mudah dipahami sama mereka. Terus mungkin kalau untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, saya memakai bahasa yang lebih gampang dipahami, yang tidak terlalu ruwet gitu Kak. Jadi kayak mereka tuh bisa mencerna dan menerima dengan baik apa yang saya komunikasikan. Berarti ada perbedaan. Iya, tergantung lawan bicara. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda menghadapi pelanggan yang marah atau tidak sabar, dan apa yang Anda katakan agar situasi tetap tenang. Pertama-tama pasti meminta permintaan maaf dengan tulus,
juga bukan mungkin sih, pasti juga menanyakan penyebab dari customer itu marah itu kenapa, terus gimana caranya meredakan amarah dari customer tersebut. Mungkin ada pengalaman pernah ada customer yang marah? Pernah sih, itu rata-rata dari kayak bapak atau ibu gitu Mbak, yang memang gak sabaran dalam menunggu pesanan gitu. Kadang kan antrian kafe kalau sudah terlanjur lama kan jadi lama gitu ya, kan kita juga bikin pesanannya sesuai urutan, jadi kadang customer yang nggak paham sistem kerja atau mereka memang tidak sabaran itu pasti bakal marah, kayak nanya mana nih pesanannya kok lama banget, mana nih tuh pesanannya saya udah nunggu dari lama. Nah itu pasti gak mungkin kan kalau saya balas dengan emosi, jadi saya pasti minta maaf terlebih dahulu. Terus kalau memang permasalahannya sudah jelas karena pemesanan tidak datang, mungkin saya bakal menjelaskan kenapa alasan dari pesanannya itu terlambat datang, lalu mungkin mencari solusi, entah itu berupa tawaran atau apapun yang bisa menenangkan customer. Selanjutnya, ceritakan situasi saat Anda hampir salah membuat pesanan. Apa yang Anda lakukan? Situasi yang membuat saya salah itu biasanya kalau tempat kerja saya lagi rame banget atau antrian panjang, bisa juga karena kekurangan karyawan, jadi kayak bakal kemungkinan besar bakal ngelakuin kesalahan juga. Jadi tapi yang pernah dari pengalaman saya tuh salah bikin pesanan sih, atau kayak lama dalam pengantaran gitu. Berarti pernah mengalaminya. Pernah pasti, soalnya kan kalau dalam pekerjaan nggak mungkin nggak pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, bagaimana Anda mencegah kesalahan itu? Kalau dari saya pribadi itu pasti saya lebih baik melakukan kesalahan waktu di belakang, atau maksudnya waktu di bagian dapur. Saya bakal usahain banget kesalahan itu tidak sampai waktu di customer. Jadi kayak saya bakal cross check antara pesanan dan juga nota, baru saya kirim atau antar pesanan tersebut pada customer. Jadi nggak sampai di tangannya customer baru ngeh kalau itu salah. Selanjutnya, jika Anda membuat kesalahan pada pesanan pelanggan, apa langkah konkret yang kamu ambil untuk memperbaiki dan mencegahnya terulang? Yang pasti kalau semua sudah di tangan customer sih, saya bakal minta maaf ya Mbak, bakal minta maaf, terus bakal melakukan penawaran mungkin untuk membuat pesanan yang baru, lalu atau mungkin bisa menyarankan pesanan lain tapi yang harganya sama untuk mencegah terjadinya lagi. Kan pasti kalau dari kesalahan yang kita pernah alami kan pasti kita bakal ingat-ingat itu kan, jadi memaksimalkan untuk tidak terjadi lagi di keesokan harinya. Selanjutnya, jika Anda membuat kesalahan pada pesanan pelanggan, ceritakan pengalaman saat Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Tindakan apa yang Anda ambil? Gimana Pak ulang? Oke, baik. Ceritakan pengalaman saat Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Tindakan apa yang Anda ambil? Oh, saya pernah dalam satu hari, dalam satu pesanan itu salah bikin waktu di bagian pemesanan makanan sih Mbak. Jadi kayak customer tuh pesennya apa, saya
atau bikinnya itu pesanan yang berbeda, dan itu kalau kejadian pasti saya bakal, kalau belum sampai di customer ya saya ganti, walaupun mungkin itu bisa jadi rugi ke saya dan pasti rugi ke saya sih. Kalau sudah ke customer ya mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya dan pastinya menawarkan untuk penggantian menu baru. Dan kalau dapat customer yang mungkin pengertian, mungkin dia bakal gak apa-apain sih. Pernah ada customer yang marah atau apa ketika ada kesalahan? Kalau marah sih belum pernah, cuman apa ya, perilakunya mungkin itu mencerminkan kalau mereka itu marah, mungkin kayak dari cara bicara yang ketus atau cara melihatnya yang gak enak. Kalau gitu tuh pasti saya bakal sering-sering kayak maksudnya kayak maaf ya kak, maaf ya kak, kayak ini gitu. Saya gak bakal terjadi lagi, saya mohon saya mohon maaf sebesar-besarnya saya. Selanjutnya, ceritakan situasi di mana atasan atau rekan kerja mempercayakan tugas penting pada Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga kepercayaan? Kalau dari pengalaman saya sebelumnya, itu saya di bagian head bar, jadi mau gak mau tugasnya head bar kan mengayomi rekan kerja, tetapi juga menjadi penjembatan antara owner dengan karyawan. Jadi saya tuh mengusahakan banget gimana caranya biar di antara rekan-rekan kerja saya tuh dengan atasan itu sama-sama enak. Jadi kalau di tempat kerja saya sebelumnya tuh rekan kerja saya itu sering banget berkeluh kesah kepada saya, tapi mereka nggak berani menyampaikan keluh kesah itu terhadap atasan saya. Jadi saya berpikir saya sebagai kepala mungkin itu harus menjadi jembatan antara karyawan dengan atasan, dan cara yang saya ambil adalah saya bakal mendengarkan keluh kesah dari karyawan, mungkin juga menanyakan apa aja yang mereka keluh kesahkan tapi tidak bisa disampaikan. Lalu saya akan menyaring dari keluh kesah mereka dan menyampaikan kepada atasan dengan tutur kata yang baik agar atasan itu tidak mengalami salah paham kepada saya ataupun rekan kerja saya. Menurut Anda, apa yang paling penting untuk menjaga kepercayaan antara karyawan, atasan, dan pelanggan? Kalau untuk rekan kerja atau atasan pastinya customer juga sih, itu pasti dari keramahan, terus kejujuran, juga pelayanan. Mungkin kalau untuk customer, kalau memang kita menjanjikan untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ya jangan melakukan kesalahan lagi dengan kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang lain. Untuk ke rekan kerja atau atasan mungkin bagaimana caranya saya nggak mengecewakan mereka, jadi kayak semaksimal mungkin saya membuat mereka tuh senang dan menambah kepercayaan mereka pada saya. Pernah mendapatkan kepercayaan Anda? Di bagian kerjanya saya sebelumnya, saya jadi barista itu sebenarnya kafenya itu baru buka, cuman karena ownernya manajernya ini teman dekatnya owner saya di kafe sebelumnya. Jadi waktu dia jadi manajer di kafe yang baru itu, dia langsung kepikiran untuk
ngambil saya jadi head bar, soalnya dia itu sudah akrab dan sudah terlanjur percaya sama saya. Jadi kayak kalau mau ngambil barista lain yang walaupun skillnya lebih di atas saya, dia lebih pentingkan kepercayaan kepada saya sih daripada kayak yang skillnya lebih tinggi. Soalnya kan kalau skillnya lebih tinggi tapi kita nggak kenal dalamnya kan juga takut sih Mbak, kayak mau jadiin posisi yang tinggi juga. Jadi mungkin dia merekrut saya untuk awalnya tuh untuk minta tolong cari barista yang lain yang mungkin memang bisa dan enak untuk diajak kerjasama dan profesional. Oke, selanjutnya ceritakan saat Anda mengambil inisiatif tanpa disuruh, apa alasannya? Kalau untuk inisiatif, ini inisiatif dalam hal apa Kak? Inisiatif dalam apa kayak pekerjaan tanpa disuruh, Oh iya. walaupun bukan job desk. Oh iya. Saya itu tipikal orang yang peka terhadap situasi Mbak. Jadi kalau seumpama melihat ada yang kurang benar atau kurang nyaman dari rekan kerja itu pasti saya bantu tanpa mereka tuh bilang minta tolong gitu. Jadi kayak seumpama nih saya di bagian pasir, terus melihat rekan kerja saya di bagian bartender itu kayak kewalahan atau kesusahan karena lagi banyak pesanan, sedangkan di bagian kasir tuh udah gak ada orang yang pesan. Jadi saya inisiatif langsung bantu bikin pesanan yang belum dibuat tanpa mereka tuh minta tolong ke saya gitu. Jadi kayak saling nge-backup aja sih. Soalnya kalau mungkin karena kita sama-sama orang yang mencari nafkah ya buat kerja, kan kerja emang gak ada yang gampang ya Pak. Jadi saya percaya kalau apa yang saya tanam itu pasti berbalik pada saya gitu. Jadi kalau saya suka nolong orang, tapi insya Allah di kemudian hari dia pasti bakal nolong saya tanpa pamrih. Baik, selanjutnya bagaimana tindakan Anda dalam membantu tim? Gimana Mbak? Bagaimana tindakan Anda dalam membantu tim? Tindakan saya dalam membantu tim, kalau situasinya gimana? Maksudnya lagi ramai kan? Kalau lagi ramai, ya walaupun tidak lagi ramai sih pasti memastikan komunikasi itu baik dan berjalan lancar antara satu sama lain. Jadi kayak peka terhadap rekan kerja yang lain, kayak selama ada rekan kerja yang kurang nyaman atau enggak ya kesulitan atau dia itu memang enggak pinter dalam mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan, pasti saya inisiatif entah itu menanyakan atau membantu. Jadi kak berusaha semaksimal mungkin untuk peran yang kita ambil itu sama-sama berjalan lancar, walaupun tetap memprioritaskan untuk saling bantu atau saling backup antara satu sama lain. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman bekerja di jam sibuk. Bagaimana Anda mengatur waktu? Jam sibuk, jadi kalau awal-awal bekerja tuh karena mungkin belum ada pengalaman ya, saya sempat keteteran karena juga bisa manajemen waktu. Jadi untuk sekarang alhamdulillahnya sudah bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi saya menyesuaikan shift yang saya ambil itu dengan kesibukan yang sedang saya jalani.
mungkin karena saya sedang kuliah ya, jadi kan nggak ada free time, lebih ke gimana caranya manajemen waktu antara kerja dengan kuliah itu, gimana caranya agar kuliah agar kerja itu nggak sampai mengganggu kuliah, dimana itu prioritas saya kan. Jadi kalau di semester awal kan pasti sibuk-sibuknya kuliah, jadi saya biasanya itu ngambil shift di jam malam. Jadi untuk pagi harinya saya sibukkan dengan perkuliahan, lalu di malamnya saya sibukkan dengan pekerjaan. Dan untuk manajemen waktunya, kalau yang saya alami sebelumnya tuh, kalau saya masuk shift malam, setelah penutupan shift saya biasanya langsung istirahat untuk memberikan energi juga mood. Terus di pagi harinya saya melakukan aktivitas yang memang itu kewajiban, entah itu berupa kelas atau mengerjakan tugas yang belum dikerjakan dan juga yang lain-lain. Untuk si pagi, karena saya sering beraktivitas di pagi hari, jadi saya jarang ngambil si pagi, Mbak. Tapi ada kalanya saya tuh kalau si pagi itu berarti di hari itu memang tidak ada kegiatan yang wajib saya lakukan dalam perkuliahan gitu. Jadi kayak bekerja di pagi hari, lalu setelahnya saya istirahat untuk mengembalikan energi lagi, baru setelah istirahat saya melakukan pekerjaan yang memang belum tuntas, entah itu berupa kewajiban yang di luar perkuliahan. Mungkin bisa diceritakan di pekerjaan itu shift yang itu dari jam berapa dan semalam itu berapa jam berapa? Kalau di beberapa tempat yang pernah saya tempati untuk bekerja, kalau si pagi itu pasti dimulai jam 9.30 itu harus sudah di tempat kerja, Pak, untuk prepare kayak mungkin membersihkan meja, menyapu, terus mempersiapkan stok, mengecek stok dan lain-lain. Itu jam 9.30 sudah ada di tempat. Mulai shiftnya jam 10 sampai dengan jam 5. Nanti jam 5 itu close untuk shift pagi. Lalu di shift malamnya itu jam 4.30 harus sudah ada di tempat untuk prepare juga. Lalu dimulai shift malam itu di jam 6 sampai dengan jam 1 close order. Nah, untuk shift malam ini memang agak berat, Mbak. Soalnya shift malam itu berkewajiban untuk membersihkan tempat dan juga kayak cuci piring kayak gitu, Mbak. Jadi kadang yang bikin lama pulang tuh ya karena shift malam itu lagi rame mungkin tuh, jadi cucian tuh banyak banget. Dan kadang di tempat kerja saya dulu tuh airnya agak susah, jadi kayak ada jam-jam tertentu itu airnya baru ngalir, jadi kayak nunggu nyala dulu airnya baru bisa cuci piring gitu sih. Selanjutnya, saat banyak tugas datang bersamaan, misalnya membersihkan meja, membuat pesanan, dan melayani pelanggan, bagaimana Anda menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kalau untuk memprioritaskan customer, pasti saya bakal melayani customer dulu di bagian kasir, lalu saya bakal melakukan pembersihan meja agar customer bisa duduk dengan nyaman, baru saya melakukan pembuatan pesanan dari customer. Karena kalau saya buat pesanan dulu baru bersih meja, takutnya customer itu lagi ramai malah jadinya berdiri nggak sempat duduk gitu kan, kasihan Mbak nunggu. Kalau sambil berdiri mungkin mereka menunggu lebih lama, tapi sambil duduk jadi bisa sambil melakukan hal yang lain gitu. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika banyak pelanggan datang bersamaan dan semua ingin dilayani dengan cepat?
Kalau ingin dilayani dengan cepat, karena saya bukan tipikal orang yang mau memberikan harapan palsu pada customer. Jadi saya lebih baik jujur di awal, tapi dengan permintaan maaf dan juga penjelasan yang bisa dipahami oleh customer. Seumpama kayak kakaknya datang ke sini pengen cepet-cepet dilayani, tetapi kondisi kafe itu sedang ramai. Ya mau nggak mau, karena saya nggak mau beri harapan palsu pada kakaknya, nanti saya minta maaf kak, karena kafenya lagi ramai dan pasti pesanannya itu antri sangat banyak, jadi kemungkinan besar pesanannya kakaknya bakal telat sampai mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi mohon dimengerti ya kak, makasih gitu. Diberi penjelasan. Iya. Selanjutnya, ceritakan saat ada perubahan menu atau sistem kerja. Apa yang kamu lakukan untuk menyesuaikan diri? Perubahan menu sama Sistem kerja. perubahan sistem kerja. Kalau secara dasar semua perubahan itu pasti kan perlu ada adaptasi ya kak. Jadi kalau untuk perubahan menu mungkin karena sesuatu yang baru perlu adaptasi, jadi mungkin awal-awal saya pasti bakal masih sering lihat catatan, karena setiap menu kan pasti ada takaran yang sudah ditetapkan oleh atasan. Jadi kan gak bisa kita asal bikin tanpa melihat takaran atau tanpa menghafalkan takaran. Jadi mau gak mau sering-sering lihat catatan dulu sih, kayak berapa-berapanya. Tapi kan nanti kalau sudah sering membuat kan pasti bakal ingat sendiri tanpa melihat catatan lagi. Nah untuk perubahan sistem kerja itu yang lebih butuh adaptasi sih Mbak. Apalagi perubahannya cukup besar dan signifikan, mungkin itu pasti bakal butuh effort banget untuk menyesuaikan. Mungkin bisa diberikan contoh perubahan sistem kerja seperti apa? Kayak seumpama dari pengalaman kerja saya dulu tuh pernah kena teguran atasan dikarenakan rekan-rekan kerja saya dan juga saya itu sering banget memainkan musik dimana itu tidak netral. Jadi contohnya kayak kan kalau di kafe kan pasti ada musik yang di sound itu Mbak ya. Nah itu saya tuh bekerja di tempat dimana gak semua pengunjung itu orang Jawa. Jadi atasan tuh negur, kalian kalau ngeplay musik jangan lagu Jawa aja, di sini kan bukan orang Jawa semua. Jadi cari musik yang netral yang mungkin lagi ngehits gitu. Itu awal-awalnya masih rekan-rekan kerja masih sering ngeplay musik Jawa, cuman kayak kadang dapat teguran tapi bukan lewat ucapan gitu, mungkin karena dari sorot mata, jadi kita cepet-cepet ganti. Terus pernah juga perubahan sistem yang paling susah diadaptasi itu kalau jam kerja sih Mbak. Jadi tempat saya kerja dulu tuh awalnya 2 shift, dari jam 10 sampai jam 1 malam, jam 10 pagi sampai jam 1 malam. Nah, di beberapa bulan kemudian karena kafenya ramai, atasan saya memutuskan untuk membuka selama 24 jam, dimana sistem kerjanya itu ada 3 shift. Nah itu yang perlu effort dan usaha banget untuk menyesuaikan, karena biasanya jam kerja itu jam segini sampai jam segini, terus sekarang 24 jam dan shift-shiftnya itu tiap shift itu beda jam gitu. Jadi kayak kalau 24 jam biasanya itu dari jam 9
dari jam 9 sampai jam 5. Shift kedua jam 5 sampai jam 1. Nah, nanti shift tiganya jam 1 sampai jam 9 lagi. Jadi kayak itu yang butuh adaptasi banget, dan juga kadang rekan kerja yang lain juga masih adaptasi. Jadi kayak kalau telat atau kelupaan itu kita nyariin, dan mau gak mau harus saling backup kan, biar gak ada salah-salahan antara satu sama lain. Selanjutnya, bagaimana hasilnya setelah beradaptasi? Awalnya pasti agak kurang nyaman ya Mbak, soalnya nggak terbiasa dengan hal baru. Tapi kalau kita nggak mau coba untuk menyesuaikan atau adaptasi, pasti ibarat kata kita tinggalan. Jadi mau gak mau ya, rasa gak nyaman itu gimana caranya kita ubah jadi rasa nyaman, biar atasan itu senang, dan juga biar kita tuh gak ketinggalan gitu, biar maksimal juga dalam kerjaan. Selanjutnya, pernahkah Anda bekerja di situasi yang tidak ideal, misalnya kekurangan staf atau alat rusak? Terus bagaimana Anda tetap produktif? Kalau untuk kerusakan alat itu sejauh ini saya belum pernah ngalamin sih. Tapi kalau untuk kekurangan karyawan itu sangat sering. Mungkin karena sistem kerja di kafe itu pasti team working ya. Jadi kan gak mungkin pekerjaan itu dilakukan sendiri. Jadi kalau kekurangan staff itu biasanya karena mereka tuh emang ada izin atau enggak mereka telat datang gitu, atau lagi ada keperluan yang menjadikan mereka tuh telat. Untuk yang saya lakukan itu pastinya kalau sedang kekurangan karyawan, mungkin karena izin atau mungkin karena telat, pastinya saya bakal nyari dan tanya alasan kenapa dia telat gitu, biar saya tuh bisa backup. Nah, kalau untuk karyawan-karyawan yang memang sudah izin dari awal itu pasti dari sebelum kita mulai shift itu pasti saya kumpulkan yang sedang masuk di shift itu, terus komunikasikan bareng apa job desk yang mau diambil dan gimana caranya biar gak miskom, dan selalu mengingatkan untuk saling bantu dan saling backup. Jadi kalau kekurangan karyawan pasti ada yang double job desk, ada yang triple job desk, dan kalau nggak saling bantu atau memilih untuk egois sendiri-sendiri ya pasti berantakan lah. Soalnya kan kerjanya pada dasarnya tuh team working seperti kafe. Selanjutnya, boleh ceritakan saat Anda merasa kesal terhadap pelanggan? Kalau merasa kesal itu, ini pengalaman atau solusi? Pengalaman. Oh, pengalaman. Kalau pengalaman tuh saya pernah mendapatkan customer yang mungkin dari attitude kurang. Untuk pada awalnya saya bakalan berusaha untuk menurunkan ego, jadi untuk memendam dengan mungkin sedikit teguran yang tidak sarkas, mungkin berupa kayak senyuman atau keramahan yang mungkin bisa membuat mereka sadar. Tapi kalau sudah melakukan itu mereka juga nggak sadar, saya pasti menegur tapi dengan perkataan mohon maaf. Jadi sama kayak yang pernah saya alami itu, saya pernah dikasih tips sama cowok
dimana mereka itu mensalahartikan keramah tamahan saya. Jadi kan saya lagi ngisi jadi kasir, cuman ya kalau jadi kasir kan walaupun dari kasir sih semua kan pasti harus ramah ya ke customer ya Pak. Dan itu disalahartikan sama satu cowok, dia kiranya saya suka atau saya naruh perhatian lebih ke dia, terus dia masih tip saya. Awalnya saya tolak dengan secara halus, mungkin karena ya dengan senyuman agak tidak nyaman mungkin. Tapi kalau dengan sadar dia meneruskan hal itu, pasti saya menegurnya secara halus tapi dengan kata maaf. Mungkin kayak gini, mohon maaf Kak, sebelumnya di sini saya bekerja sebagai kasir, di mana itu diwajibkan untuk beramah tamah dengan customer. Jadi saya ingin memperjelas bahwasanya tidak ada perhatian lebih yang saya kasih kepada kakaknya. Jadi mungkin saya sudah memutuskan ke ini, jadi mohon maaf sekali, dan maaf mungkin kalau perkataan saya membuat kakaknya perayaman. Selanjutnya, bagaimana Anda mengendalikan emosi? Kalau mengendalikan emosi itu ya banyak-banyak sabar sih Mbak. Soalnya kan kalau kita punya ego dan gak nyaman, aku sarkasin aja deh, kan pasti kalau kayak gitu customer gak bakal ada yang betah walaupun mereka itu kesalahan dari mereka. Cuman gimana caranya, memang tujuan utama kita itu kan membuat customer puas. Jadi ya pinter-pinter kontrol emosi, dan juga kalau memang dirasa sesuatu itu memang sudah tidak nyaman bagi kita, ya kita jelaskan dengan tutur kata yang halus, dan juga jangan lupa menggunakan kata maaf di awal. Selanjutnya, apa hasilnya setelah Anda mengontrol diri? Hasil dari mengontrol diri pastinya dapat apresiasi dari teman kerja dan juga atasan. Untuk hasil ke diri saya sendiri juga melatih kesabaran dan juga pengontrolan emosi, jadi gak gampang marah. Dan untuk hasil yang sangat memuaskan, kadang buat customer itu minta maaf karena kesalahan mereka. Jadi kayak kalau saya berhasil mengontrol, kadang ada customer yang kayak, oh iya Kak, maaf ya, saya kira kayak gini-gini. Tapi juga ada customer yang bodo amat, jadi kok kayak dia cuman oh ya udah kalau kayak gitu ya udah disenyumin aja. Dan memang kita nggak bisa memprediksi respon orang lain terhadap kita. Selanjutnya, boleh ceritakan pengalaman saat Anda harus datang lebih awal atau lembur? Kalau datang lebih awal itu secara khusus itu nggak pernah sih, kecuali kalau memang ada keperluan di tempat kerja yang mungkin sekalian bekerja gitu. Seumpama saya memang ada tinggalan barang di tempat kerja saya, tapi memang jam selanjutnya saya ada shift untuk bekerja, ya sekalian gitu. Jadi datangnya lebih awal, kayak jam 8 saya datang, sekalian bersih-bersih nyicil atau sekalian minum. Jam 10-nya bekerja gitu. Mungkin pernah ada pengalaman telat? Kalau telat agak dulu awal-awal agak lumayan sering, karena apalagi kalau shift pagi Mbak, soalnya saya tuh nggak bisa bangun yang pagi, apalagi kalau kemarinnya habis shift malam terus besoknya shift pagi, pasti banyak telatnya. Jadi kayak mungkin itu yang sekarang sedang sangat diusahakan untuk diperbaiki. Dan juga untuk masalah lembur tadi lupa dijelaskan, itu
itu kalau di dunia pekerjaan saya yang sebelumnya itu memang kalau lembur itu sangat-sangat lumrah dan wajar. Jadi kayak apalagi shift malam, karena shift malam itu mau nggak mau itu pasti sering membuat lembur, dan shift pagi mau nggak mau sering membuat kita datang lebih awal. Misalnya kalau di shift pagi itu kan kita bertugas untuk melakukan opening, entah itu pembersihan seluruh kafe, cek stok, menyediakan atau membeli stok yang kosong. Untuk di bagian shift malam itu kan bagian closing, jadi kayak kita membersihkan meja juga, tapi yang banyak tuh di bagian cucian biasanya Mbak. Kalau udah terlanjur rame itu biasanya bisa sampai lembur 2-3 jam. Soalnya di tempat kerja saya yang sebelumnya tuh airnya agak susah, jadi kayak ada jam-jam tertentu nyalanya. Jadi walaupun cucian numpuk tapi belum jamnya nyala, ya mau nggak mau kita nunggu jamnya nyala dan baru bisa mengerjakan. Soalnya kalau ditinggal pulang kan kasihan di shift selanjutnya, bukan yang bertanggung jawab untuk membersihkan itu. Cara mengatasi itu bagaimana? Agar kalau seumpama stok pemakaiannya sudah tidak ada, Itu makanya itu kita di shift pagi itu kita diharuskan, oke sih, di kedua shift itu kita diharuskan 30 menit sampai 1 jam untuk datang lebih awal, karena untuk meminimalisir terjadinya itu. Jadi kita harus cepet-cepet ngecek stok, terus kalau ada yang kosong kita harus cepet-cepet nge-stok biar waktu sudah shift dibuka nggak ada menu yang kosong gitu kan. Untuk di shift malamnya itu kita kan close ordernya itu jam 1. Nah, kita itu diperbolehkan pulang jam 2 sebenarnya, karena jangka 1 jam itu digunakan untuk pembersihan kafe, entah itu membersihkan meja atau pembersihan cucian dan lain-lain. selanjutnya bagaimana cara Anda untuk menjaga kedisiplinan? Pastinya manajemen waktu yang baik sih Kak. Soalnya disiplin gak bakal bisa kejadian kalau kita nggak manajemen waktu dengan baik. Walaupun awal-awal yang susah, pasti seiring berjalannya waktu kan pasti kita bisa menyesuaikan, bisa memperbaiki dan juga memaksimalkan hal tersebut. Selanjutnya, apa arti komitmen terhadap kualitas menurut Anda dalam pekerjaan barista dan bagaimana Anda menerapkannya? Untuk komitmen dalam apakah pemesanan ini? Kalau untuk pemesanan pastinya saya tuh gimana caranya harus sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh atasan. Jadi biar nggak melebihi ataupun mengurangi. Jadi karena seringnya melakukan, akhirnya kan kapal di luar kepala, jadi kemungkinan besar pasti nggak kurang juga nggak lebih. Kalau untuk komitmen dalam hal lain itu mungkin berawal dari adaptasi jadi kebiasaan. Jadi itu termasuk komitmen sih menurut saya. Jadi kan sinkron dengan manajemen waktu gitu. Untuk wawancara kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini sesuai dengan apa yang Mbaknya harapkan. Ya Mbak. Tadi untuk closing aja ke orang. Nggak apa-apa. Apa nih? Udah. Apa nih? Proses berbusa iki lambe